Jadi hari ini saya memberikan sebanyak 50 unit alat kesehatan premium yang seharga per unitnya adalah 10 juta rupiah. Berdasarkan dari kontrak konsinyasi kita memutuskan bahwa saya akan memberikan komisi sebanyak 15% kepada perusahaan Anda yaitu CV Anam Sejahtera atas hasil penjualannya dari harga jual. Apakah ada lagi persyaratan yang ingin dibicarakan, Saudara Anam? Terima kasih atas penjelasannya, Aura. Secara umum perjanjian itu sudah sesuai dengan kerjasama kita sebelumnya, tapi perlu saya sampaikan bahwa perusahaan saya sedang menghadapi keterbatasan likuiditas untuk memenuhi beberapa kebutuhan operasional dalam jangka pendek. Oh, jadi begitu rupanya. Kalau seperti itu, apakah ini akan mempengaruhi komitmen Anda dalam kesepakatan kita? Tidak, distribusi itu bakalan tetap berjalan. Tapi aku ada saran, dari 50 unit yang udah kalian titipkan, saat ini kan baru terjual 20 ya. Bagaimana kalau kita laporkan penjualan konsinyasi bulan ini itu bahwa seluruh 50 unit itu tetap terjual? Mohon maaf Saudara Anam, jika saya mengakui 50 unit yang terjual, bukankah saya harus mengakui pendapatan di laporan keuangan tahun ini sebanyak 500 juta rupiah? Padahal sebenarnya secara faktual ada 30 unit yang masih ada di gudang Anda. Apakah ini tidak menyalahi standar akuntansi? Saya memahami kekhawatiran tersebut, namun jika dilihat dari sisi bisnis, pengakuan pendapatan lebih awal dapat menunjukkan kinerja keuangannya lebih baik, terutama karena PT Haura Mukti sedang menjalin komunikasi dengan calon investor. Sementara itu, dana yang berasal dari 30 unit yang belum terjual akan saya gunakan sementara untuk mendukung kebutuhan modal kerja perusahaan dan akan saya setorkan sepenuhnya pada periode berikutnya. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dalam jangka pendek. Penjelasan yang sangat logis, Saudara Anam. Baiklah, kalau begitu saya menyetujui rencana tersebut agar laporan keuangan di kuartal saat ini dapat bekerja dan berjalan dengan semestinya, dengan bagus. Kalau begitu saya akan melaporkan kepada staf keuangan saya untuk melakukan atau membukukan dengan penjualan penuh. Saudara Anam, lihat, KAP dari investor baru saja melakukan opname secara dadakan dan mereka menemukan 30 unit masih ada di gudang Anda. Saya mendapatkan teguran karena mengalami overstatement 300 juta. Tenang. Gimana bisa tenang? Lihat. Loh, ini kan udah sesuai sama kesepakatan kita sebelumnya. Kenapa kesannya di sini saya yang salah semua ya? Lagian kalian kan juga dapat keuntungan kan? Bukan itu doang masalahnya. Masalahnya adalah sudah terjadi penjualan sebanyak 20 unit, yaitu Anda menerima dana sebanyak 200 juta. Tapi di laporan penjualan itu tertera 200 juta, tapi Anda tidak memberikan kas kepada perusahaan kami. Berarti Anda menggunakan dana tersebut tanpa mengatakan apapun. Kan udah saya jelaskan sebelumnya bahwa dana ini saya alokasikan buat kegiatan operasional kami. Saya ada niat baik loh buat ngembaliin secara bertahap. Ini masalah bertahap aja. Ini bukan masalah bertahap aja, Saudara Anam. Ini berarti Anda melaporkan manipulasi terencana sehingga membuat perusahaan saya dalam bencana. Perusahaan saya bisa ditindak pidana atas kasus kecurangan laporan keuangan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali Hot News hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi panas dan penting seputar fenomena-fenomena yang terjadi di perusahaan Indonesia. Bersama saya Hadi, inilah Hot News hari ini selengkapnya untuk Anda. Pada kasus ini kami mendapatkan laporan kasus dugaan manipulasi penjualan konsinyasi antara PT Haura Multikarya dan CV Anam Sejahtera. Kronologi peristiwa terjadi di mana PT Haura menitipkan 50 unit alat kesehatan senilai 500 juta rupiah kepada CV Anam Sejahtera. Namun ditemukan fakta bahwa 30 unit dilaporkan palsu sebagai status sudah terjual untuk menggelembungkan laba kuartal. Selain itu, hasil penjualan real seharga 200 juta rupiah dari unit 20 yang benar-benar laku juga tidak pernah
disetorkan oleh CV Anam Sejahtera kepada PT Haura Multikarya. Akibatnya, laporan keuangan PT Haura dinyatakan mengandung salah satu materi. Kedua pihak kini masih dalam penyidikan. Demikian laporan singkat dari Hot News Nusantara. Ya teman-teman, kembali lagi bersama gue Hadi di podcast Akuntan Hoba. Nah, di episode kali ini benar-benar spesial nih teman-teman, dan juga panas kali ini. Kita kedatangan pelaku utama dari kasus dugaan manipulasi konsinyasi yang baru saja diberitakan di Hot News pada pagi hari ini. Nah, di sini sebelah kiri saya ini bakalan ada Haura selaku owner dari PT Haura Multikarya dan saudara Anam dari CV Anam Sejahtera. Serta kita bakalan nih didampingin sama ahli pakar akuntansi keuangan sekaligus audit forensik senior nih oleh Ibu Fatin MSI AKCA. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Baik nih, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya mau langsung nanya nih ke pokok masalahnya nih. Saudari Haura sebagai pengamanat ataupun konsigner, di dalam bukti yang ada, Anda menyetujui pengakuan pendapatan penuh senilai 500 juta ini. Padahal secara faktual 30 unit barang itu masih mengendap di gudang komisioner. Jadi apa nih pembelaan Anda terkait manipulasi laba ini, Saudari Haura? Baik, terima kasih Saudara Hadi. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk meluruskan terlebih dahulu terkait permasalahan ini. Nah, pada awal mulanya saya mengalami tekanan dari para investor di kuartal ketiga. Dan karena itu juga saya melakukan penjualan konsinyasi dengan CV Anam Sejahtera. Namun ketika saya mendengar skema atau rencana yang diberitahukan Anam terkait penjualan ini, saya merasa tertarik karena nanti laba di perusahaan saya akan bagus di mata para investor. Oleh karena itu saya turut menyesal atas perbuatan yang saya lakukan. Dengan ini saya berniat untuk mempertanggungjawabkannya juga. Oke, jadi saya sekarang mau langsung nanya deh ke Saudara Hanam. Tadi yang ngasih usulan terkait yang disetujui oleh PT Haura ini. Anda kan juga mengusulkan manipulasi tadi kan, terus juga menahan uang sebesar 200 juta hasil dari penjualan 20 unit milik PT Haura. Nah, secara hukum bukankah itu termasuk penggelapan dana ya, Saudara Hanam? Terima kasih Saudari Hadi, saya memahami mengapa tindakan saya dipandang demikian. Namun saya ingin menegaskan bahwa tidak ada pernah dari saya berniat untuk menguasai dana tersebut secara permanen. Saat itu perusahaan kami sedang menghadapi kesulitan likuiditas yang cukup serius sehingga saya mengambil keputusan yang menurut saya dapat menjadi solusi sementara. Saya mengakui bahwa keputusan saya tersebut keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian konsinyasi. Namun sejak awal saya tetap memiliki komitmen untuk menyetorkan seluruh dana tersebut kepada PT Haura. Diuntungkan sementara. Dengar ya, Anda yang memberikan rencana kepada saya dan mengatakan kalau rencana ini bakal menguntungkan. Tapi kenapa sekarang statement Anda seolah-olah bahwa saya lah yang paling salah di sini? Saya juga perlu jelaskan bahwa skema pengakuan pendapatan yang dipermasalahkan saat ini bukanlah keputusan saya jalankan secara sepihak. Usulan tersebut memang berasal dari saya, tetapi pelaksanaannya dilakukan adanya persetujuan kedua pihak. Oleh karena itu, saya berharap permasalahan ini dapat dijelaskan secara objektif dan profesional tanpa mengabaikan peran masing-masing pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Tapi Anda secara sadar menekan tekanan bisnis saya. Anda memanfaatkannya dan tahu kelemahan saya. Itu namanya manipulasi. Saya memahami bahwa Anda berada dalam tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik di hadapan investor. Namun pada akhirnya kita sama-sama mengetahui bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Karena itu saya berpendapat bahwa tanggung jawab atas kejadian itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan dibebankan kepada saya sepihak. Stop, saudara Anam, saudari Haura, tenang, ingat ini cuman podcast. Kita nggak lagi ngomongin sidang di sini. Oke, kita cuman mau jelasin gimana fundamentalnya, oke? Nah, di sini nggak lupa kita lagi didampingin sama Ibu Fatin selaku ahli pakar akuntansi dan juga audit forensik. Tenang aja, ini bakalan dibedah nih di sini. Oke, selamat pagi Ibu Fatin. Nah, Ibu Fatin nih, tadi kan udah dijelasin ya tentang kolusi, terus juga manipulasi konsinyasi antara PT Haura sama CV Anam nih Ibu. Nah, jadi bagaimana sih menurut Ibu nih selaku ahlinya, bagaimana standar akuntansi keuangan kita tuh memandang terkait hal ini Ibu Fatin? Baik, terima kasih Saudara Hadi. Di sini saya akan berbicara apa adanya berdasarkan standar yang berlaku dan apa yang terjadi antara PT Haura dan CV Anam merupakan pelanggaran berlapis yang menyentuh dua domain sekaligus, yaitu domain akuntansi dan domain hukum pidana. Nah, dari sisi akuntansi sendiri, penjualan konsinyasi itu sudah diatur dalam PSAK 23 tentang pendapatan yang telah digantikan oleh PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, prinsipnya itu sangat jelas ya di situ. Jadi selama barang tersebut itu belum sampai di tangan konsumen, maka pendapatan itu tidak boleh diakui. Nah, barang yang dititipkan PT Haura ke CV Anam, statusnya itu tetap sebagai aset milik PT Haura yang dicatat sebagai barang-barang konsinyasi di PT Haura, dan di sisi CV Anam dicatat sebagai barang-barang komisi. Nah, jadi ketika PT Haura mengakui pendapatan 500 juta padahal yang benar-benar terjual itu hanya 20 unit, yaitu senilai 10 juta per unit, yang artinya totalnya 200 juta, itu artinya ada pendapatan fiktif sebesar 300 juta yang masuk ke laporan keuangan PT Haura, dan itu bukan nominal yang kecil. Tapi Bu, bukankah akuntansi itu punya ruang fleksibilitas? Nah, karena tekanan dari investor itu nyata adanya, sehingga apakah tidak ada hal-hal atau perlakuan khusus lain dalam kondisi bisnis yang seperti ini? Mohon maaf Bu Fatin, izinkan saya buat nambahin. Pada saat itu kami tidak bermaksud menyajikan angka secara sembarangan. Kami memiliki keyakinan bahwa 30 unit yang masih berada di gudang akan segera terjual berdasarkan proyeksi permintaan pasar yang cukup baik. Karena itu kami beranggapan bahwa pengakuan pendapatan lebih awal dapat dipertimbangkan dari sudut pandang substansi ekonomi transaksi. Apakah dalam kondisi seperti ini prinsip substansi outperform tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan profesional? Saya paham kalian berdua sedang mencari pembenaran, tapi izinkan saya luruskan satu persatu. Yang pertama, untuk Saudari Haura, memang benar ada yang namanya pertimbangan profesional atau professional judgment dalam akuntansi. Tapi pertimbangan itu punya batasan, dan batasnya adalah barang harus sudah benar-benar berpindah ke konsumen. Tekanan dari investor bukan alasan yang diakui standar untuk memajukan pengakuan pendapatan. Nah, kalau setiap perusahaan boleh mengakui pendapatan hanya karena tertekan investor, laporan keuangan di seluruh dunia tidak bisa dipercaya. Dan untuk Saudara Anam, saya justru prihatin dengan argumen substance over form yang Anda pakai tadi. Prinsip itu artinya pencatatan harus mencerminkan kenyataan ekonomi yang sesungguhnya. Nah, kenyataannya apa? 30 unit masih di gudang Anda. Belum ada pembeli dan belum berpindah ke tangan konsumen terakhir. Itu kenyataannya. Dan proyeksi itu bukan hanya perkiraan, dan perkiraan itu tidak boleh masuk ke laporan laba rugi. Jadi justru dengan prinsip substance over form yang benar, tindakan kalian itu semakin tidak bisa dibenarkan. Saya belum selesai Saudara Anam. Yang perlu saya tegaskan di sini adalah apa yang kalian lakukan bukan sekedar kelalaian interpretasi standar akuntansi. Ini adalah kecurangan laporan keuangan yang terencana. Ada unsur kesengajaan, ada komunikasi antar pihak untuk menyepakati angka yang tidak mencerminkan fakta, dan ada pihak ketiga, yaitu calon investor yang berpotensi dirugikan atas informasi keuangan yang palsu tersebut. Nah, dalam kerangka ISA 240, kondisi ini memenuhi 3 elemen segitiga kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tenang, Saudara Hanam dan juga Saudari Haura. Kita lagi-lagi Ibu Fatin belum selesai nerangin nih teman-teman. Dengar dulu ya, jangan saling serang dulu, jangan saling dipotong omongannya. Makin lama gerah ya di sini Bu Fatin ya. Oke Bu Fatin, saya mau langsung tanya aja nih, kan tadi kan kasus salah sajinya sama penahanan dananya nih Bu Fatin nih.
udah terlanjur terjadi nih Bu Fatin dan juga tersium oleh investor publik Bu Fatin. Sebelum kita bahas langkah perbaikan hukumnya nih Bu Fatin, gimana sih cara untuk memperdalam dari sisi edukasi akuntansinya untuk penonton di rumah ya, agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak terulang gitu Bu Fatin. Bagaimana sih seharusnya mekanisme penjurnalan yang baik dan benar dari masing-masing pihak, baik saudara Anam maupun saudari Haura? Nah, baik, ini sangat penting ya untuk dipahami terkait penjurnalannya. Saya jelaskan secara sistematis dari sisi PT Haura terlebih dahulu, yaitu sebagai pengamanat. Yang pertama, saat barang dikirim ke CVA6, PT Haura itu tidak perlu mengakui penjualan, tetapi jurnalnya adalah mendebitkan barang-barang konsinyasi dan mengkreditkan persediaan barang jadi sebesar 500 juta, yaitu 50 unit dikalikan harga per unitnya yaitu 10 juta. Nah, ini tuh hanya mutasi persediaan, bukan transaksi dari pendapatan. Jadi tidak bisa diakui sebagai pendapatan oleh PT Haura. Lalu yang kedua, saat menerima hasil penjualan dari CVA6 yang menyatakan 20 unit terjual, barulah PT Haura boleh mengakui pendapatannya. Jadi jurnalnya, kasnya didebit sebesar 170 juta, kreditnya sebesar 170 juta dengan akun penjualan konsinyasi. Nah, kenapa di sini 170 juta? Itu dikarenakan pendapatan tersebut sudah dikurangi oleh pendapatan komisi untuk si CVA6. Jadi PT Haura hanya mengakui sebesar 170 juta dan sekaligus mencatat HPP atas 20 unit yang sudah terjual tersebut. Nah, dari sisi CVA6 sebagai komisioner, pencatatannya berbeda karena barang tersebut bukan aset dari CVA6. Jadi yang pertama, saat menerima 50 unit dari PT Haura, CVA6 tidak perlu menjurnal transaksi tersebut. Jadi hanya mencatatnya saja, yaitu diterima 50 unit barang konsinyasi dari PT Haura senilai 500 juta. Lalu kedua, saat 20 unit berhasil terjual ke konsumen akhir seharga 200 juta. PT Haura tidak perlu menjurnal, lalu CVA6-nya menjurnal, kasnya didebit sebanyak 200 juta, lalu barang-barang komisinya 200 juta dikredit. Lalu yang ketiga, saat menyetorkan hasil penjualan ke PT Haura setelah dikurangi komisi, CVA6 menjurnalnya dengan mendebitkan barang-barang komisi sebanyak 200 juta, lalu kreditnya ada kas 170 juta, dan kredit lagi pendapatan komisi dari konsinyasi tersebut sebanyak 30 juta. Nah, itulah pola jurnal yang seharusnya sederhana, transparan, dan sepenuhnya sesuai standar. Tidak ada ruang untuk pengakuan pendapatan fiktif di dalamnya. Oke, terima kasih Bu Fatin nih udah jelasin tadi juga nih dari standar yang berlaku gimana, terus gimana cara jurnalnya Ibu, terus juga dari pengakuan yang tepat tuh gimana nih. Sekarang saya mau nanya nih Bu Fatin, tadi kan kasusnya udah terlanjur ya diketahui oleh publik yang ramai lah gitulah ya. Terus gimana sih caranya langkah nih remedial ataupun perbaikan nih dari kedua PT tersebut, dari PT Haura maupun CV Saudara Anam secara regulasi yang berlaku? Baik, terima kasih Saudara Hadi. Sebenarnya ada 4 langkah remedial action yang wajib segera dilaksanakan oleh PT Haura maupun CVA6. Nah, langkah pertama yaitu restatement laporan keuangan. Nah, di sini PT Haura itu harus segera melakukan penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan PSAK 208 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan. Nah, pendapatan yang telah diakui secara salah sebesar 300 juta harus dibatalkan dan dikembalikan ke akun persediaan. Laporan yang telah terlanjur dipublikasikan harus segera dikoreksi dan diumumkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Lalu langkah kedua, pelunasan kewajiban oleh CVA6. Nah, di sini CVA6 wajib segera menyetorkan seluruh dana yaitu 200 juta yang tertahan kepada PT Haura beserta laporan penjualan yang valid dan lengkap. Penundaan lebih lanjut ini akan memperkuat unsur delik penggelapan di mata hukum. Lalu yang ketiga yaitu audit forensik menyeluruh. Nah, kedua perusahaan ini perlu menyerahkan diri pada proses audit forensik oleh pihak independen untuk memetakan seluruh dampak dari manipulasi ini, termasuk potensi pajak yang salah dilaporkan karena overstatement pendapatan juga berdampak pada kewajiban PPh badan yang tidak semestinya. Lalu bagaimana cara menghemat listrik? Nggak gitu sih. Inilah Philips LED yang hematnya terus-terusan. Philips LED, berubahlah untuk hemat. Innovation and you. Philips.
situasi pengendalian internal. Nah, kedepannya kontrak konsinyasi harus dilengkapi dengan klausul rekonsiliasi berkala yang wajib, mekanisme konfirmasi independen dari pihak ketiga, dan larangan tegas atas penggunaan dana hasil penjualan sebelum disetor kepada konsinyor atau pengamanat. Nah, ini adalah penerapan prinsip internal control yang seharusnya sudah ada sejak awal. Oh my god, mati guys teman-teman. Oke, terima kasih Ibu Fatin, kepada Saudara Anam, Saudari Haura. Oke teman-teman, karena podcast kita mati lampu. Oke, kita akhiri saja dengan kesimpulan yang sangat kompleks tadi ya dari Ibu Fatin, mulai dari regulasi sampai berjualan itu konsinyasi. Oke, see you teman-teman di konten selanjutnya dari podcast Akuntan Heboh. Dadah.